Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Hanya dengan ketakwaan yang membuat kita mulia kaum muslimin, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada khatib dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya penguatan ekonomi umat. Ma'asyiral muslimin, umat Islam sekiannya harus bangkit. Umat Islam sekiannya harus belajar bagaimana sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat yang mana semuanya memiliki kekayaan. Semuanya adalah orang kaya. Mustahil para sahabat bisa dia berinfak, bisa dia bersedekah dengan sebanyak-banyaknya kalau bukan dia berasal dari orang kaya kaum muslimin. Maka ekonomi umat harus bangkit, yang mana Nabi telah mencontohkan bagaimana kebangkitan, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya kaum muslimin. Maka mesti itulah yang hendak kita teladani, mesti itulah yang harus kita tiru. Apapun bentuk profesi kita, apapun bentuk pekerjaan kita, maka kita mesti menteladani apa yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh Nabi kita kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, apabila kata Allah Subhanahu wa taala salat telah kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan kepada kita, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari nikmat Allah, untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita kaum muslimin, mempertegas kepada kita, kita tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya malas. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya berpakun tangan agar kekayaan itu datang, tidak kaum muslimin. Allah mempertegas bagaimana kita seyokianya ingin membangkitkan untuk menguatkan umat kita, maka perekonomian kita
kita harus bekerja keras kaum muslimin. Kita harus bekerja keras, harus bersemangat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib kita laksanakan. Setelah salat kita laksanakan, maka bertebaranlah kita di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Burung tidak akan kenyang perutnya apabila dia tidak meninggalkan tempatnya. Dan begitu pula kita kaum muslimin. Bagaimana ekonomi kita akan bangkit? Bagaimana ekonomi umat akan bangkit? Dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dengan usaha kita, semangat kita tak ada. Tak dapat pekerjaan mengeluh, dapat pekerjaan jam 8 masuk, diatur oleh pimpinan, tak mau pula diatur. Maka kaum muslimin, bagaimana ekonomi kita akan baik? Seyogyanya kita tidak menghidupkan disiplin, tidak menghidupkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya kaum muslimin. Dan begitu pula kita seorang pedagang. Seorang pedagang, kita menginginkan untung yang banyak, kita agar dibilang saudagar yang kaya raya. Tetapi apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, kita laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wailul lil mutaffifin, dan kecelakaanlah bagi orang yang curang dalam timbangan. Orang membeli 1 kilo adalah 10 on, agar dia mendapatkan untung yang banyak, dibuatnya 9 on. Supaya apa? Supaya dia banyak katanya. Maka mengukur kualitas yang kita dapatkan bukan dari banyak yang kita miliki kaum muslimin, tetapi dari mana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang pedagang, bagaimana kita akan bangkit? Bagaimana ekonomi kita akan naik, mengalahkan orang-orang yang di luar sana dengan modal yang sedikitnya, dengan untung yang sebesar-besar yang kita usahakan? Bagaimana orang akan bisa belanja dengan kita kaum muslimin? Di sebelah kita masih bisa mengupayakan 5.000, 2.000, kita membuat 10.000. Bagaimana orang bisa belanja dengan kita kaum muslimin? Tiru Nabi kita. Kalau kita mencontoh secara maksimal bagaimana dagangnya Nabi kita, subhanallah kaum muslimin. Nabi kita seorang jujur. Barangnya seperti ini, kualitasnya seperti ini, modalnya ini, berapa yang sanggup engkau beli? Dan begitu pula sahabat yang lain kaum muslimin, meniru bagaimana keteladanan Nabi kita tersebut. Maka dengan hal tersebut kaum muslimin, maka kuatlah perekonomian kita. Apabila kita meniru, meneladani bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, dan kita umat Islam mestilah seyogyanya memiliki apa yang disampaikan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam kebajikan. Tak kalah saudara kita berjualan, tak kalah saudara kita berdagang, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kemewahan, untuk menyambung hidup. Demi uang 1.000 kita bisa pindah kepada orang yang bukan satu akidah dengan kita. Demi 1.000 kita bisa meninggalkan saudara kita untuk tidak berbelanja di tempatnya kaum muslimin. Bagaimana ekonomi umat akan bangkit? Dia hanya mengharapkan uang untung untuk membeli beras 1 kilo, untuk membeli beras 2 kilo. Sedangkan kita memiliki kelapangan rezeki, kita tidak mau membantu saudara kita tersebut, kita tidak mau menyisihkan, karena kita katakan mahal sekali. Cuman perbedaan 1.000 dan 2.000. Biarlah kita pergi ke tempat orang yang bukan satu akidah dengan kita. Maka semakin tepuh umat kita kaum muslimin, semakin tepuh saudara kita. Hari ini sudah banyak perdagangan-perdagangan Islam. Hari ini sudah banyak perdagangan-perdagangan yang syariah. Maka semakin kita mengejar perdagangan-perdagangan yang didominasi oleh orang yang akan menghantam Islam, yang akan menghancurkan Islam. Kita lihat saudara kita yang di Palestina kaum muslimin.
kita secara tidak langsung mengirimkan dana kepada orang-orang tersebut untuk menghancurkan saudara kita dan untuk menghancurkan kita sendiri, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ketahuilah kaum muslimin, kesuksesan kita, keberhasilan kita bukan karena kita. Keberhasilan kita bukan karena kita, bukan karena usaha kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan keberhasilan tersebut, yang menggerakkan makhluknya, yang menggerakkan hambanya untuk membuat kita berhasil. Maka buat pula orang lain bagaimana bisa berhasil seperti kita, kaum muslimin. Ada suatu persatuan yang mana dia digadangkan oleh persatuan tersebut, oleh organisasi tersebut. Karena itu dia bisa jadi wali kota, karena itu dia bisa jadi gubernur, karena itu bisa dia jadi presiden. Lalu tak kala dia duduk, dia tidak memikirkan bagaimana persatuannya, dia tidak memikirkan bagaimana organisasinya, sedangkan suaranya itu adalah bersumber dari persatuannya. Maka mesti itu juga kita harus pikirkan, kaum muslimin. Dan apabila kita telah bangkit, kita telah naik, maka di sanalah kita bisa memikirkan bagaimana rezeki yang kita dapati tersebut untuk membantu saudara kita tersebut agar bisa berhasil juga. Kita lihat Nabi kita yang mulia, kaum muslimin. Nabi tidak hanya ego kepada dirinya. Apabila dia melihat sahabatnya yang tidak berhasil, maka dia berupaya membuat bagaimana sahabatnya itu berhasil. Kita contoh Sa'labah. Diberikan satu ekor kambing, dimodalin, dikasih, kembangkan, jaga. Akhirnya berkembang, maka naik perekonomiannya, kaum muslimin. Maka ketahuilah kesuksesan kita bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena visi misi kita hebat, tidak, tetapi Allah yang mensukseskan. Maka di samping itu kita harus sadar ada hamba, ada makhluk yang Allah gerakkan untuk bisa kita sukses. Maka sukseskan saudara kita, kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, supaya ekonomi kita kuat, kokoh seperti pondasi masjid yang kita lihat ini, kaum muslimin, ketahuilah setiap harta yang kita dapati dari pekerjaan kita, dari dagangan kita, dari usaha kita, ketahuilah itu tidak semuanya dari kita, kaum muslimin. Ada haknya orang lain di dalamnya, kaum muslimin. Ada haknya si fakir, ada haknya si miskin, ada haknya anak yatim, ada haknya orang yang berhak kita keluarkan, baik itu melalui zakat, melalui infak, santunan. Insyaallah ekonomi umat akan bangkit, kaum muslimin. Tetapi kita lihat, mentang-mentang Allah berikan rezeki yang banyak untuknya, mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala kedepankan ekonominya, dia tidak memikirkan saudaranya kaya semakin kaya, kaya semakin kaya. Dengan kekayaannya tersebut, bagaimana dia bisa mendapatkan satu usaha yang lain, tidak puas dengan apa yang dimiliki, kaum muslimin. Dapat satu mobil, bagaimana bisa membeli dua mobil? Dapat satu rumah, bagaimana bisa mendapatkan dua rumah? Bagaimana dia akan berzakat? Tak kalah ditagih sama amil zakat, Pak, zakat lah Pak. Aduh, sulit saya sekarang, payah saya sekarang. Padahal yang membuat kita sulit adalah diri kita. Dengan kita mengkredit mobil sebanyak-banyaknya, mengkredit rumah sebanyak-banyaknya, akhirnya habis uang kita untuk mengkredit tersebut. Akhirnya kita tidak sanggup untuk berzakat, akhirnya kita tidak sanggup untuk berinfak. Jadi setiap mulut yang kita ucapkan adalah berkeluh kesah saja. Dan ketahuilah, kaum muslimin, malaikat akan mencatat setiap apa yang kita sampaikan. Malaikat akan mencatat semua apa yang kita perbuat. Dan ketahui, kaum muslimin, dalam hitungan sekejap Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sekejap akan mudah menghancurkan apa yang kita miliki. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah. Dan adapun orang yang pelit, orang yang kikir,
orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan dia mendustakan kebaikan yang akan datang kepadanya, fasanu yassiruhu lil usra, kata Allah, maka Allah mudahkan baginya jalan kesulitan. Allah mudahkan baginya jalan kesulitan, kaum muslimin. Ketahuilah, harta yang kita miliki tersebut ada haknya orang lain, maka zakatkanlah, maka infakkanlah, kaum muslimin. Ketahuilah, kaum muslimin, pebisnis syariah, pebisnis yang hebat, pebisnis yang Islam, dia bukan mengukur dari mana ataupun seberapa aset yang dia dapati, tidak, tetapi dia mengukur sudah sejauh mana orang terbantu untuknya. Kemudian seorang pebisnis yang sukses, dia tidak memikirkan seberapa banyak penghasilan dari hasil tersebut, tetapi dia memikirkan sudah sejauh mana manfaat yang akan didapati oleh umat, oleh saudaranya kaum muslimin. Maka itulah orang yang bijaksana dalam mengelola usaha yang dilakukan terhadap usaha yang Allah berikan kepadanya, kaum muslimin. Tapi kalau seandainya dia mengukur harta, sampai mana cukupnya harta, coba tengok. Jadi wali kota tak cukup dan segala macamnya korupsi. Jadi pejabat tak cukupnya korupsi. Jadi gubernur tak cukupnya korupsi. Jadi anggota dewan tak cukupnya korupsi. Lalu bagaimana standar ukurannya? Tak ada, kaum muslimin. Manusia itu tak puas-puasnya. Maka kepuasan dari seorang pebisnis, seorang yang hebat, adalah sejauh mana seseorang bisa memanfaatkan dari apa yang dia miliki. Yang seyokianya dia akan berpikir, adalah masuk Kristen aja lah saya, masuk non-Islam aja lah saya. Karena dia mau berpikir dan datang di tahun untuk membantu kaum muslimin, dia nyadari, alhamdulillah saya tak jadi masuk pindah agama, saya tak jadi pindah agama, saya harus bangkit dan semangat. Itulah harta yang bermanfaat, yang seyokianya yang harus kita pikirkan, kaum muslimin. Masyarakat muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang menyebabkan runtuhnya perekonomian kita, hancurnya perekonomian kita, yang pertama adalah judi online, baik itu judi offline. Hari ini kita lihat, kaum muslimin, berapa banyak manusia tertipu, berapa banyak manusia tergoda, teriming-imingi bisa kaya, bisa sukses dan segala macamnya, akhirnya terjerumus dalam judi, baik itu judi offline ataupun judi online yang lebih parahnya lagi, kaum muslimin. Jangankan hartanya yang akan dihabiskan, rumah tangganya pun akan dihancurkan, kaum muslimin, akan dihancurkan. Maka berhati-hatilah terhadap judi tersebut, kaum muslimin. Berhati-hatilah terhadap judi tersebut. Berhati-hatilah terhadap apa yang akan menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menghancurkan usaha kita. Itulah yang akan menghancurkan perekonomian kita, kaum muslimin. Disuruh berinfak sama Allah, kita tak mau berinfak, maka tunggulah tanggal mainnya. Disuruh kita berinfak, kita berjudi. Disuruh kita berinfak, kita memperkaya diri dengan hawa nafsu kita, maka tunggulah kehancuran tersebut, kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa apa yang dia punya adalah milik dia sendiri. Dia tidak sadar, kaum muslimin, karena usaha dia, karena dia merasa, untuk apa saya beribadah, untuk apa saya sholat, untuk apa saya berbagi, untuk apa saya berinfak, saya bekerja dari malam, saya bekerja dari pagi sampai malam, maka tak mungkin aku berbagi. Maka tunggu tanggal mainnya. Allah kata Nabi tidak melihat bentuk kita, kaum muslimin. Innallaha la yanzur suwarikum wa amwalikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana bentuk kita, tidak melihat bagaimana kekayaan kita, walakin yanzur, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Maka dengan cara kita maksimal belajar kita bagaimana sahabat Nabi dahulunya untuk mengangkat perekonomian tersebut, menteladani Nabi kita, insyaallah ekonomi kita akan menjadi kuat, kaum muslimin. Ekonomi kita akan saling mengukuhkan. Maka yang kaya bantulah yang si miskin. Jangan pandang sebelah mata. Tak kala kita berpesta, yang kita undang itu adalah pejabat-pejabat saja, padahal keberkahan itu ada pada anak yatim, keberkahan itu ada pada si fakir, keberkahan itu ada pada si miskin, kaum muslimin. Dari harta yang kita miliki, kita lihat pejabat yang diundang, nasi yang dimakannya tak dihabiskan, di mana letak keberkahannya?
Apabila orang miskin yang memakan dihabiskan, lalu didoakan, ya Allah kenyang perutku ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, sihatkan badannya ya Allah, maka dengan hal tersebut kaum muslimin, ekonomi kita akan sempurna, ekonomi kita akan kokoh dengan doa dari orang yang terzolimi, dari doa orang yang miskin tersebut kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kaum muslimin bermanfaat, terutama bagi khatib yang menyampaikan, bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berzakat, semoga kita berinfak, semoga bisa kita membantu saudara-saudara kita yang lemah atas usaha yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah